balik lagi di Lutfi Sun Channel. Nah, kali ini saya akan sedikit berbagi tentang pelatihan TOC atau lengkapnya itu Training of Course. Nah, jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe. Nah, mari kita saksikan videonya. Namanya tuh yang trainer. Ya. Nah, ini kan kami rencana sambil kami menggunakan untuk melatih teman-teman karena kami juga di program P2 menangani masalah TB itu juga terkait dengan teman-teman di kader TB. Nah, itu nanti terkait melatih gitu. Ya. Nanti teman-teman di kader. Pak Bahar ini ya. jabatannya apa di Samarinda, di Dinkes? Dinas Kesehatan. Pengelola program, Pak. Wih, mantap. Kenal saya nggak? Kenal saya nggak? Ya. Iya, Pak Agus. Kenal saya nggak? Kenal saya nggak? Selama ini kenalnya di di komunitas hipnoterapi, Pak Agus. Oh, Kan enggak, kemarin di maksud saya. ini. Nah, Oh, kalau sebelumnya kan alhamdulillah. memang belum pernah ketemu Pak Agus nih sebenarnya saya tahu Pak Agus kalau di profilnya di Kementerian Kesehatan itu ya, Pak Agus. Iya, Betul. Di Dijen P2P gitu. Iya. Makanya saya kalau ke daerah pasti saya koordinasi sama orang dinas P2P-nya, bidang P2P. Iya, memang belum pernah ketemu langsung sih Pak. Iya. Insya Allah kita ketemu ya. Insya Allah, iya. Baik, kita fokus ya, kita mengisi, kita mulai aja ya, mengisi waktunya. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat produktif, sahabat-sahabat sekalian. Izinkan saya manggil Bapak Ibu dengan sapaan sahabat-sahabat. Ya. Kenapa? Karena supaya kita tidak kaku dalam arti nanti kalau ngomong Bapak Ibu, aku masih muda dipanggilnya Bapak, aku tua dipanggilnya Bapak atau panggil Ibu. Jadi kalau sahabat kan netral ya, dan lebih rileks. Jadi tujuan hari ini kita berkumpul di sini, kita ngobrol, diskusi santai, serius tapi santai. Dan saya sendiri sejak tahun lalu sudah mewakafkan Zoom meeting saya kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar secara gratis, silakan gunakan Zoom meeting saya. Ini berbayar, tapi hanya kuotanya 100 orang. Ini kesempatan yang harus kita sama-sama saling memanfaatkan. Terus yang berikutnya adalah banyak teman-teman kita yang taunya hanya ngajar. Wah, ngajar mah begini caranya. Cara menyampaikannya begini, metodenya begini. Skenario belajarnya seperti ini. Tapi banyak juga teman-teman ngajar ini nggak tahu atau belum paham apa yang harus disiapkan. Apa ujuk-ujuk langsung, yuk Bagus pun kita bikin pelatihan kapasitas building, kapasitas SDM untuk supir-supir puskesmas di Samarinda misalnya. Nggak bisa begitu, nggak bisa ujuk-ujuk gitu. Kita harus ada yang namanya TNA, Training Assessment. Kemudian kita nggak boleh lagi yang namanya solo karir dalam training. Saya ulangi, tidak boleh solo karir dalam training ya. Dalam arti kita yang jualan, kita yang ajar, kita yang menyiapkan, kita yang terima uang, kita yang evaluasi. Demi Allah itu salah. Demi Tuhan itu nggak enak. Saya udah pernah ngejalanin gitu ya. Dari 2015 saya single fighter dan saya alhamdulillah bisa keliling Indonesia gratis, dapat uang lagi. Ya tapi single gitu loh, single sendiri gitu loh kok. Aceh ke Papua capek gitu loh.
Gempor. Aduh, gempor bener. Makanya saya sejak 2018 saya membuat tim. Tim saya berubah-berubah. Termasuk ada Mbak Wiwit. Ya, Mbak Wiwit itu tim saya juga tahun 2019 terus berubah lagi. Nah, sekaranglah ketemu tim yang baru. Mudah-mudahan timnya ini langgeng. Amin. Amin. Ya, amin. Nah, berikutnya teman-teman, TOC Training of Course atau pengelolaan pelatihan. Kenapa ini penting dibuka? Karena di sini ada teman kita dari Dinas Kesehatan bisa merasakan apa bedanya mengelola atau membentuk atau melaksanakan pelatihan, seberapa repotnya. Mau dia istilahnya workshop, entah seminar, entah training, entah apa ya, bintek gitu ya. Nah, itu sangat-sangat luar biasa capeknya, dahsyatnya. Dan ujuk-ujuknya pada saat persiapan, ngejar peserta, segala macam, kita dikejar. Tapi kalau udah sukses, yang disenangin siapa? Yang dibahagiain, oh trainingnya hebat, trainernya hebat, fasilitatornya hebat, segala macam gitu kan. Padahal tim menyusun trainingnya repot gitu sampai nggak bisa tidur, tekanan batin segala macam gitu loh. Makanya kita perlu mengetahui seberapa penting cara mengelola pelatihan yang baik. Makanya di sini sahabat saya, teman berantem saya namanya Bunda, Bunda Jenny ya. Teman-teman bayangin, menjelang pensiun beliau masih ngambil sekolah doktoral. Pertanyaan saya, kalau dari muka kayaknya Mas Bahar lebih muda nih. Mas Bahar, mau nggak kuliah S3? Oh, kalau mau. Nah, Mbak Wiwit mau nggak kuliah S3? Mau banget, Coach. Nah, makanya jangan kalah. Masa nenek-nenek udah mau menjelang pensiun? Udah, Memang. aduh, bahkan temennya, sohibnya Bu Jenny, temen tidurnya Bu Jenny, namanya Bu Nurul. Nurul, dia udah pensiun, kuliah udah Udah S3, dokter. udah dokter, kuliah lagi. Dokter. Kuliah Nah, bahasa Inggris, mau wisuda. kuliah lagi S1. Satu lagi. Subhanallah, dia benar-benar master training, bukan master trainer ya. Master training gitu loh. Kuliah lagi. Udah pasti kuliah lagi S1. Iya, luar biasa. Jadi teman-teman, yuk sama-sama kita sepakati diri kita untuk maju. Karena yang memuliakan diri kita, siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Ya, Pak Hai mungkin Pak Hai baru kenal sama saya, tapi saya kasih tugas banyak banget. Dia sampai belepotan, Mbak Wiwit. Aku nggak bisa ini, Pak Agus, bodoh amat. Aku belum pernah ini, bodoh amat. Mbak Wiwit itu udah banyak banget saya tekan tuh. Sampai senyumnya beda. Alhamdulillah berhasil kan gitu. Jadi ini di sini Pak Hai perlu cerdik gitu loh, cerdik. Mungkin Mas Bahar, coba terangin, cerdik itu C-nya apa? Monggo. C-nya. Ya, cerdik. Apanya, Mas? Cerdik, C-nya apa? C, apa C-nya? Nah, udah hafal ini. Ayo. Cek kesehatan. Iya, cek kesehatan, enyahkan rokok. R, Enyahkan rokok. Rajin rutin berolahraga. Ya. D, diet. Diet seimbang. Diet seimbang, ya. Istirahat yang cukup. Istirahat cukup. K, kelola stres. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Gitu ya. Nah, jadi tadi saya tanya nih Bu Jenny, teman-teman sama Pak Hai, udah berapa kali jadi narasumber atau fasilitator atau ikut workshop online? Baru 3 kali. Serius? Iya. Makanya ini Pak Hai pembelajaran nih, Pak Hai, Pak Bahar.
bahwasanya tidak semuanya pembelajaran itu harus formal. Ini dengan kita bercanda nanya-nanya begini kan belajar juga kan, menggali segala macam. Nah ya, saya prolog agak lama begini, nanti coba kita sama-sama buktiin. Bu Jenny lebih gila lagi, lebih nyantai lagi, tapi ilmunya serp gitu loh. Ya, Pak Bahar ya, jadi nyantai tapi enak. Apalagi Pak Bahar ini kan seorang praktisi sama Bu Wiwit kan. Jadi harus digunakan kelebihan itu. Jangan ngomongnya konten serius, pakai otak sadar. Pakai otak yang pikiran bawah sadar yang soft, yang smooth, yang enjoy, yang comfortable. Insya Allah nyaman. Dan bahkan trainer yang baik adalah, saya ulangi, trainer yang baik adalah yang trainee-nya atau para alumninya itu menjalankan apa yang kata trainer ucapkan atau berhasil. Tuh, bangga banget. Ya, Bu Jenny alumni ratusan, udah jutaan mungkin. Dia bangga kalau para alumninya itu, maaf, misalnya Pak Hai misalnya alumninya Bu Jenny ketemu nih pas kemana, pasti Pak Hai negor, Bu Jenny apa kabar? Kan Bu Jenny kaget, alumni mana ya? Siapa ya kan gitu ya. Itu salah satu contoh gitu bahwasanya dasarnya kita, enaknya kita sebagai pengajar itu jariahnya seperti itu gitu, amalnya, berkahnya, berkatnya itu seperti itu ya. Mari sama-sama kita simak, kita saksikan sahabat saya, teman belajar saya, Ibu Jenny untuk membuka atau mengisi acara, dan betapa penting TOC ini buat kita semua. Silakan Pak Hai, salam sehat produktif. Lanjut Pak Hai. Baik, terima kasih Bro untuk halo-halonya. Bapak Ibu atau sama deh sama Coach Gusmun, saya panggil, saya sapa aja sahabat ya, biar tambah akrab ya. Para sahabat yang luar biasa, pionir-pionir training di NKRI. Ya, kita mau berdiskusi sedikit, berbagi, sharing experiences tentang pelatihan bagi penyelenggara pelatihan. Kalau dulu sering disebut diklat. Kalau sekarang Bapak Ibu atau sahabat-sahabat sebutnya pelatihan. Kenapa pelatihan? Karena kalau pendidikan itu wilayah kerjanya Kementerian Dikbud. Kalau pelatihan formal. Nah, kalau pelatihan itu kalau di Republik ini itu jadi tugas dan fungsi lembaga administrasi negara sebetulnya, ya, pelatihan atau training di lingkup aparatur sipil negara. TOC ini yang akan kita diskusikan pada malam ini. TOC adalah kepanjangan dari Training of Course. Sekali lagi, pelatihan bagi penyelenggara pelatihan. Oke, baik. Boleh lanjut, Coach? Ya, maaf yang jadi operator. Ya, kenapa training itu penting? Ya, sahabat-sahabat, the power of training. Ada orang pintar mengatakan bahwa tidak ada SDM yang hebat tanpa pelatihan yang hebat. Wow. Apakah Anda setuju? Tidak ada SDM yang hebat tanpa pelatihan yang hebat. Kalau di konteks negara, tak ada aparatur yang hebat tanpa pelatihan yang hebat. Jadi kita sudah bisa bayangkan, penting, sangat penting. Bayangkan kalau umpamanya selama kita bekerja nggak pernah di-charge, ya payah dong ya, lowbat. Ya, jadi sungguh pelatihan itu penting. Karena pelatihan itu sesungguhnya adalah bagaimana merefresh, bagaimana memberikan pencerahan, bagaimana meluruskan, bagaimana hal-hal yang belum jelas diperjelas, atau mengoreksi hal-hal yang
mungkin agak keliru menjadi benar, ya. Itu dan yang jadi core business di sini adalah bagaimana pelatihan mereformasi cara kerja, cara berpikir, mereformasi, bayangin direformasi, reform, ya. Dari pelatihan kita bisa mencuci otak atau brainstorm, ya brainwash maksud saya, untuk para peserta itu punya mindset yang baru tentang betapa training itu penting, sangat penting, ya. Itu dia the power of training. Yes, oke. Lanjut, ya. Nah, penyelenggara pelatihan bisa kita kenal dengan panitia atau seksi sibuk yang jadi host, yang jadi tuan rumah, yang jadi pelaksana, atau boleh dikatakan pengelola. Kalau di konteks negara, ada 2 pelatihan tentang training, ya, sahabat-sahabat. Yang pertama adalah TOC, Training Officer Course, yang artinya adalah pelatihan bagi penyelenggara atau staff yang melakukan pelatihan. Dan ada satu lagi yang level di atasnya adalah Management of Training. Itu adalah pelatihan bagi para manajer, yang kepala seksi, kepala subbagian, ya, kepala bagian, bahkan yang di atas kepala bagian. Ya, udah jadi kepala divisi mungkin, ya. Itu namanya Management of Training. Ya, Bapak Ibu. Itu penjelasan kenapa disebut TOC, kenapa disebut penyelenggara pelatihan, yang jadi tuan rumah, yang core bisnisnya adalah how to delivery training services, bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta, sehingga institusi pelatihannya jadi laris manis, jadi mampu bersaing. Ada banyak tadi Bro Agus sudah mengatakan bahwa banyak yang ilegal, ya. Nah, pelatihan yang kita bahas di sini tentu saja yang legal, yang ada induknya adalah Kementerian Dikbud, ya. Itu peluang banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan satu hal pokok sahabat-sahabat semua adalah bagaimana kita berkontribusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Wow, luar biasa, ya. Merinding saya mengatakannya. Kita berpartisipasi, kita bermitra dengan pemerintah untuk mencerdaskan. Ya, mencerdaskan. Kalau di konteks negara, aparatur negara jadi motivator untuk mencerdaskan bangsa. Nah, di kalangan masyarakat, di swasta, jadi mitra pemerintah. Karena apa? Pemerintah belum sanggup melakukan sendiri. Setuju ya, Bro? Setuju, Ya. teman-teman? Pemerintah jujur belum mampu melakukan sendiri. Makanya perlu mitra. Contoh saja Bapak Ibu kebiasaan. Teman-teman, sahabat-sahabat, itu ada yang namanya LKPP itu, Bro. LKPP. Ya. Ya, Ya. yang untuk barang dan jasa, ya. Ya, barang jasa, Barjas. Ya, itu lembaga pemerintah non kementerian yang statusnya seperti Bappenas, seperti LIPI, seperti Lembaga Administrasi Negara, seperti BNPB, itu namanya LKPP. Lembaga, apa tuh Bro KPP-nya? Kinerja negara. Iya, itu ya, pokoknya yang ngurus barang dan jasa, yang proyek-proyek pemerintah gitu, ya. Ya, itu dia tidak bisa melakukan training untuk orang-orang yang itu yang ngurus-ngurus kegiatan-kegiatan proyek di pemerintah. Targetnya tahun 2025 dia harus merekrut 9.000 auditor. Wow. Dia harus merekrut 9.000 auditor untuk periksa-periksa proyek-proyek. Itu peluang yang sangat luar biasa, teman-teman, yang bisa kita garap. Itu luar biasa. Dan bayangkan 2025 itu tinggal berapa tahun, ya? Tinggal 4 tahun. Itu belum ada 2.000 yang di training, yang sudah jadi alumni. Bayangkan. Wow, itu sebabnya pemerintah membuka peluang
bukan membuka peluang, mengundang partisipasi swasta untuk bermitra melakukan pelatihan-pelatihan. Itu dia. Oke, next. Ya, tujuan dari pelatihan bagi penyelenggara pelatihan ya, teman-teman tentu saja jadi pengelola pelatihan yang profesional sehingga melahirkan alumni yang profesional dalam melakukan pelatihan, dalam mengelola pelatihan sebagai panitia yang pokoknya keren. Nanti setelah dilatih, mereka akan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang mampu berkompetisi ya di arena institusi pelatihan karena udah jago-jago, bahkan ada mereknya legal. Wow, keren. Itu dia. Ujung-ujungnya tentu saja mampu bersaing. Orang kan milih, umpamanya Ibu Wit yang di Samarinda ya, Balikpapan ya. Ya, Balikpapan, Bu. Ya, nanti Ibu Wit setelah ikut kita diskusi ini, nanti punya prospek, punya perspektif yang luar biasa tentang pengelolaan pelatihan, sehingga yang Ibu kelola jadi mampu bersaing. Orang-orang akan milih, kita kalau mau melakukan pelatihan udah sama Ibu Wit aja, udah terkenal. Amin. Ya, sukses, pokoknya dijamin kualitasnya. Jadi tujuannya adalah melahirkan pengelola pelatihan yang profesional sehingga melahirkan penyelenggara pelatihan tentu saja profesional. Itu dia. Penyelenggara yang handal, yang punya kualitas, yang punya daya jual. Nah, bagusnya pakai istilah daya jual. Nanti harapannya Pak Hai, Ibu Wit, satu lagi Pak Bahtiar, ya punya daya jual, punya amin. Iya, punya branding. Wah, punya branding. Pokoknya kalau orang mau bikin pelatihan udah Pak Bahtiar aja, karena udah punya merek, udah punya kualitas. Kayak kita punya, Bapak Ibu kalau mau beli laptop, mau beli apa yang paling keren? Toshiba, Apple, Asus, HP, Lenovo, apalagi merek-merek. Menurut Bapak, teman-teman, merek apa yang pasti orang kan pilih? Oh, saya mau pilih Toshiba misalnya. Pernah satu waktu sangat booming ya. Pokoknya kalau bukan Toshiba, enggak lah. Jadi orang kan milih, Pak Hai, Pak Bahtiar, Ibu Wit, saya akan pilih inilah orangnya karena sudah punya nilai jual, sudah punya kualitas, dia dijamin. Pokoknya kalau mau cari mitra pelatihan, udah orang-orangnya udah ada nih, tinggal nunjuk aja. Nah, itu tujuannya. Yes, mantap. Oke, lanjut. Ya, sasaran. Itu tadi kita sudah bahas di awal, institusi pelatihan yang mampu bersaing. Karena, kenapa mampu bersaing? Karena punya kualitas. Punya posisi tawar. Wow, gimana sih orang yang punya posisi tawar? Orang yang udah belum apa-apa udah menang dia, udah di atas angin lah. Punya nilai jual, karena punya kualitas sampai punya nilai jual. Nggak usah jualan, orang udah tahu, tinggal nyebut aja Ibu Wit, Pak Hai, Pak Bahtiar, Bro Gusmun, Coach Gusmun, orang udah tahu lah, gitu ya. Itu dia sasarannya ya. Oke. Ya. Oke, ini nama lengkap. Nanti mohon Bapak Ibu melengkapi ya. Oke. Baik. Nah, coba tolong ada slide satu lagi tentang pengalaman. Ya. Pengalaman praktis, Bro. Next slide. Ya, pengalaman praktis saya selama 20 tahun, bahkan 30 tahun ya. Saya PNS 40 tahun, 10 tahun awal di manajemen, yang 10 tahun kedua di bagian-bagian yang mengelola training, 20 tahun terakhir saya sebagai trainer. Jadi pengalaman yang saya alami itu luar biasa Bapak Ibu, teman-teman semua. Itu kalau di kementerian yang paling terkenal rapi jali adalah Kementerian Kesehatan. Wah, tepuk tangan buat Coach Gusmun. Yeay. Kesehatan is the best.
Kenapa the best? Karena hanya Kementerian Kesehatan yang manajer trainingnya itu surat keputusan Menteri Kesehatan. Wow, keren ya. Itu surat keputusan Menteri Kesehatan. Jadi apabila Kementerian Kesehatan melakukan pelatihan, orang yang bertanggung jawab untuk pelatihan itu, SK-nya itu karena ada SK Menteri Kesehatan, jadi sangat kuat. Bayangkan, kita bisa bayangkan kalau abal-abal, wah bisa-bisa yang di training salah suntik. Nah, itu contoh sederhananya ya. Ya. Yang kedua, yang pengalaman hebat saya, Kementerian Sekretariat Negara. Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara itu udah paperless, teman-teman, udah luar biasa, udah bener-bener udah high teknologi, bener-bener udah menggunakan teknologi informasi yang luar biasa. Jadi nggak pakai kirim surat. Kalau saya jadi pegawai Sekretariat Negara, saya tinggal buka di webnya Setnek, kapan saya akan training. Tahun ini berapa kali saya training, jadi nggak pakai dikirim-kirimin surat, jadi sudah sangat efisien. Mau buka modul tinggal klik. Jadi tinggal belajar sendiri, tinggal ujian sendiri. Karena sudah ada sistem. Wah, luar biasa. Boleh kapan-kapan, bro. Kalau umpama mau praktek itu di Setnek, orangnya sangat welcome. Itu luar biasa. Keren banget deh, Sekretariat Negara. Nah, ada juga Pusdiklat BPK. Wow, Pusdiklat BPK, teman-teman ya, sahabat-sahabat. BPKP apa BPK? BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK. Oh, nggak pakai pembangunan katanya. Kalau BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, itu khusus yang proyek-proyek. Iya. Iya. Kalau BPK itu loh yang kantornya di depan gedung MPR DPR di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Ya. Ini hebat. Satu-satunya institusi pelatihan yang punya kasubag modul di Republik ini. Waduh. Wow. Keren kan? Keren. Dia yang terus memonitor. Ini modul masih up to date nggak? Sudah harus direvisi atau ganti baru sama sekali. Ada satu pejabat yang bertanggung jawab. Keren banget deh, BPK. Lalu ada yang ngurus-ngurus pengangkatan PNS, namanya Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara. Waduh, keren tuh, bro. Pusdiklatnya itu di eselon 2. Ya. Ya. Sampai eselon 2 yang ngurus ya? Ya. Betul, eselon 2. Dia itu di Taman Mini ke sana lagi di jalan tol lewat Cibubur deh. Udah kampusnya udah keren banget deh. Itu pengelolaannya udah seperti Bapelkes lah, udah asrama-asramanya udah seperti hotel. Manajemen asramanya tuh akomodasinya udah luar biasa deh. Bagus banget. Ya. Lalu Pusdiklat BRI. Wow, ini yang salah satu contoh yang BUMN ya. Itu juga udah sangat paperless, udah bener-bener dari bagaimana merancang suatu pelatihan, membuat modul, merevisi, merekrut narasumber, itu semua SOP-nya udah sangat jelas. Itu luar biasa, BRI. Dan BRI di mana? BRI di mana, Bu? Di Pasar Minggu sebelum Ragunan. Oh, iya. Oh, sama BNI, bagusan BRI ya, Bu ya? BRI, dan satu-satunya bank negara, bank pemerintah yang punya satelit BRI. Dia punya sendiri satelitnya, bro. Keren kan? Keren. Keren. Karena saya berapa kali membawa teman-teman yang jadi peserta pelatihan itu ini studi lapangan ke BRI. Jadi benar-benar keren deh BRI. Benar-benar kelas-kelas laboratorium bagaimana seorang teller itu dilatih mulai dari nol sampai dia on jadi teller, itu luar biasa. Luar biasa. Dan sahabat-sahabatku yang luar biasa, nggak ada kata tidak mungkin untuk pelatihan. Yang Anda bilang, oh saya nggak bakat, saya nggak ini. Apalagi zaman sekarang, hari gini, tak ada yang kata bilang tidak mungkin. Karena
fasilitasi untuk belajar itu sangat dahsyat, luar biasa. Makanya saya ngomong sama ponakan-ponakan saya, saudara saya, sekarang kalau nggak pinter, orangnya yang bodoh. Maksudnya tidak lagi umpamanya gini, mau jadi guru, kalau zaman dulu harus sudah dilahirkan jadi guru atau turunan guru gitu. Sekarang nggak lagi, teman-teman. Sangat mungkin dipelajari untuk jadi guru. Sangat mungkin bisa dipelajari untuk jadi trainer. Ya, apalagi pengelola training. Wow, bisa banget dilatih asalkan mau tentu saja. Karena apa? Ya, kita dilatih, di training supaya bisa berubah. Mindset kita, wawasan, apa tuh tadi yang wawasan, mindset itu dirubah, dicuci otaknya sehingga jadi seorang yang profesional. Ya, itu dia. Karena apa? Kalau trainingnya nggak sukses berarti yang kurang pinter siapa? Pesertanya atau panitianya? Iya, karena pakai kacamata training, pengelolanya yang kurang pinter. Karena bagaimana memfasilitasi sehingga memfasilitasi pelatihan sehingga peserta senang belajar. Peserta mau berubah karena dimotivasi. Kalau Anda mau sukses, Anda harus berubah. Kalau Anda nggak berubah, matilah awak. Wah, setuju nggak? Setuju nggak, bro? Ya, benar. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda harus berubah. Jadi ada pilihan, mau berubah atau mati. Itu yang dari saya. Mari berdiskusi. Saya kembalikan kepada coach kita. Monggo, bro, monggo. Ya. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Bu Jenny. Ya, luar biasa. Sama-sama. Saya pikir kita nggak boleh kalah nih, Pak Hai, Bu Wiwit, Pak Bahtiar ya, dengan Bu Jenny yang semangatnya ya. Jadi kita curi ilmunya untuk kita siapkan diri. Jadi yang tadi saya tangkap adalah bahwasanya jadi pengelola itu nggak harus semua orang bisa kan Bu ya, dari level pendidikan apapun bisa jadi pengelola, bisa banget. Karena bisa dilatih. Sangat mungkin dilatih. Sangat mungkin dilatih. Asal kita mau. Ya, jadi sebagai panitia bagaimana ngomporin, memotivasi sehingga dia mau tuh. Sehingga terjadi transform. Ya, punya mindset baru. Jadi sebagai penyelenggara pelatihan harus punya jiwa melayani. That's the point. Salah satu kunci harus punya jiwa melayani. Ya, itu dia. Sehingga pesertanya nyaman ikut pelatihan, terlayani dengan baik. Itu dia sih. Sip. Iya. Nah, saya sering nih teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, buka training dengan tema Service Excellence. Terakhir saya sama teman-teman Gorontalo di Bandung, Bu, tahun lalu September. Saya katakan di dalam training Service Excellence itu bahwasanya inti dari training Service Excellence adalah adanya ketidakpuasan. Yes. Saya ulangi, inti dari training training Service Excellence adalah ketidakpuasan. Jadi puas dicoret. Kenapa? Karena hakikatnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan tidak pernah puas.